Oke, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sekarang barengan tamu ya. Tamu istimewa, teman-teman. Ya, jadi ini yang kami ceritakan tadi. Pak, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil. Sekarang saya berada di kelas 11 dan menuju naik ke kelas 12. Ceritakan gimana sih perjuangan Nabil sehingga Bisa dapat awalnya nilai nggak masuk 8 bulan 8 bulan. bisa dapat nilai mumtaz. Masya Pas Allah. ujian praktek kemarin. kan kami pun juga kaget itu. Gimana ya? Coba ceritakan teman-teman kami. Jadi ceritanya itu, ketika jam tahfiz itu saya gunakan untuk menghafal pelajaran persiapan untuk fikih, praktek fikih, sehingga saya tidak ada menghafal Quran ketika itu. Dan ketika subuhnya saya gunakan untuk menghafal doa tersebut juga. Dan ketika sudah waktunya praktek, saya tinggal mengerjakan apa yang saya hafal. Terus pas lagi ujian gimana rasanya? Apakah keringat dingin atau deg-degan atau santai saja? Santai, slow gitu. Seram. Seram ya, seram. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah gurunya yang seram atau ada sesuatu yang buat anda seram gitu? Seram karena udah lama nggak masuk, jadi takut melakukan kesalahan atau tiba-tiba lupa ketika membaca doa tersebut, atau tiba-tiba hilap. Khilaf. Ya. Oh, jadi kamu mengorbankan jam tahfiz ya untuk menghafal doa-doa fikih, doa-doa salat mayat ya, salat mayat, salat jenazah. Dan malamnya kira-kira tidur jam berapa? Sekitaran jam 12. Jam 12. Terus gimana perasaannya ketika ada dengar kata mumtaz dari Ustaz, gimana perasaannya? Oh, tidak nyangka sekali. Itu saya masa senang sekali, bersyukur, dan tidak nyangka seakan-akan mimpi itu. Tetapi Asli ya? Asli. dan saya lihat kemarin pun Nabil cukup putih gitu-gitu ya. Iya, menggigil. Menggigil. Gimana tuh? Coba ceritakan. Ketika saya mau maju itu, saya mengumpulkan mental terlebih dahulu. Bisa. Agar kalau praktek itu, kalau gagal tuh mentalnya tidak terlalu down. Dan ternyata pas baca doa rasanya Apakah bibir bergetar-getar? susah nak disebut karena saking takutnya ketika mau mengucap doa itu bergetar mulut nih. Badan pun bergetar. Ada salahnya atau ada ulang-ulang? Alhamdulillah tidak ada. Itu yang buat kami kagum ya. Masya Allah. Langsung sujud ya bila selesai ini ya? Sujud ya. Langsung sujud ya? Iya, bersyukur sekali. Selesai maju Langsung sujud gitu. mumtaz langsung sujud syukur, Masya Allah. Komentar Ustaz waktu itu bilangnya bagus teman-temannya karena sudah membantu Nabil untuk menghafal. Kita salut kepada teman sekelasnya. Ya jadi ya kemarin ya, ente sempat ya, keliling-keliling kan ya, nanya, ini gimana doanya gimana, harokatnya gimana. Karena kita iya. bikinnya kan bondol ya. Betul. Dan kemarin pun juga dia ada pergi dengan ke saya gitu, bawa buku fikih yang Arab. Nah, itu saya yang ngasih harokat. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, Insyaallah. perjuangan beliau sangat membuat kami kagum sekelas. Kami bangga, walaupun beliau tidak libur selama 8 bulan. Karena TBC ya. Nanti bahas ya. Kalau tadi fikih ya, sekarang pakai Arabiah gimana tuh? Ah, Oh, sampai situ kan nih. Nah, itu boleh. Kami juga sudah berbincang tentang Yusuf tadi tentang praktek Arabiah gimana kesulitannya gitu. Nah, dan sekarang kami kasih waktu untuk Anda menceritakan gimana ketika namanya dipanggil kan. Masya Allah itu Arabiah. Insyaallah. Ketika praktek Arabia itu Ustadz mengacak nomor absennya sesuai kemauan Ustadz, mau siapa yang dipanggil duluan. Dan ketika itu nama saya terakhir kali disebut oleh Ustadz. Ketika semua sudah maju, saya paling akhir dalam
praktik tersebut. Ya. Mungkin Ustadz paham ya. Mungkin Ustadz paham, Ustadz ingin mengasih waktu untuk Anda untuk belajar ya. Iya, untuk benar. menghafal gitu ya. Insyaallah. Dan gimana rasanya ketika pas maju gitu menghadap Ustadz kan depan baca gimana? Sedangkan Nabil kan 8 bulan ya ketinggalan Arabia ya. Fa'il, fi'il, fa'il sampai huruf jar masih ingat? Alhamdulillah. Masih. Minillah anana fi kalimbi hatta tawa. Ya. Masya Allah. Dah. Terus kalau pas perasaan pas maju sama Ustaz gimana? Sebelum maju saya mengulang-ulang kembali apa yang sudah saya pelajari dari teman-teman sambil saya ingat-ingat, dan ketika maju Ustadz menanyakan apa? Ustadz menanyakan Ustadz menyuruh saya untuk membaca buku fikih yang gundul. Suka Ustadz baik. Gimana? Baiknya gimana tuh? Baiknya gimana? Nah, soalnya kami juga ingin tahu baiknya gimana gitu. Kamu juga merasakan? Kan pertama maju itu Ustadz suruh ngambil undian. Ya. Di undian tersebut tuh ada tercantum nomor-nomor halaman buku tersebut, buku fikihnya. Ketika saya ambil, saya kena nomor 45, halaman 45. Bab tentang sholat. Sholat. Oke. Oh, aqwalun. Definisi sholat ya? Definisi sholat. Masya Allah. Insya Allah. Aqwal af'alun. Ketika mau baca itu loh, ketika lihatnya saja itu kepala saya sudah pening. apa yang mau dibaca. Terus Sekali Ustaz nengokan, kata Ustaz, aduh untuk ente bil tak usah loh, yang ini tak usah jauh-jauh, dekat-dekat loh. Ustaz pindah lah ke halamannya. Sampai ke halaman bab pertama. buku 5. Bukan kedua. Bab Toharo. Oh iya Toharo lah. Kan bab pertama Toharo. Bab Toharo. Cuman ketika itu Ustaz lihat lagi ternyata dah ada rokatnya. Jadi Ustaz pindah ke bab selanjutnya, bab najis. Sensasinya gimana ketika membaca? Bingung. Tapi bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ketika Ustadz menyuruh atau menanya, Ustaz tanya apa yang sudah dipelajari sama berapa hari itu? Sekitar 5 hari, dan saya niat mau belajarnya itu ketika jam praktiknya. Masya Allah. Wali. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan semuanya, jangan pernah nyerah ya dengan keadaan, walaupun ketika kita lagi lelahnya ataupun kita tiba-tiba dapat kayak ujian yang besar gitu kan. Selama itu masih ada waktu untuk kita usahakan, karena masa depan tuh masih harapan, sedangkan masa ini adalah kenyataan. Jadi apa yang kita harapkan masa depan, nyatakan di masa sekarang, sehingga masa depan kita lebih cemerlang. Ketika kita telah ditakdirkan untuk sekolah, untuk belajar di pondok pesantren, jangan pernah bilang kalau itu beban gitu ya, atau suatu hal yang sangat sulit gitu. Yakinlah, sejatinya ketika kita dah di pesantren, itulah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi tugas kita cuman berusaha dan bersungguh-sungguh agar kita bisa menikmati hasil yang telah kita perjuangkan. Tak apa, kita awal sakit-sakit, tapi kita akan menikmati hasil itu dengan sempurna gitu ya. Ingat, guru kami pernah bilang kunci sukses di pondok itu cuma 2, bersungguh-sungguh sama khidmah. Itu pesan guru kami, Ustadz Hafiz Fatur Rahman. Intinya jangan pernah mengeluh dan jangan pernah bersedih kalau kita ditakdirkan sekolah di pondok pesantren, karena itu adalah rezeki dari Allah, pilihan terbaik dari Allah untuk kita. Mungkin itu pesan saya lanjutkan ke soal kami Nabil. Yang mau saya katakan, jangan pernah mengatakan tidak bisa dalam mengerjakan sesuatu hal yang mau dikerjakan, karena dari perkataan itulah yang membuat kita tidak bisa dalam mengerjakannya. Kalau seandainya kita tidak bisa pun mengerjakannya, masih ada orang lain yang bisa membantu kita untuk mengerjakannya. Jadi jangan pernah menyerah dalam mengerjakan satu hal yang dianggap tidak bisa, dan tetap berusaha untuk mengerjakannya. Mungkin itu dari kami. Semoga apa yang kami bincang-bincangkan pada hari ini ada pesan, ada yang masuk pada yang menonton. Semoga bermanfaat
Untuk teman-teman semua, kami pamit ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.